Orang tua dari Luis Diaz diculik. Bintang Liverpool yakni Luis Diaz menghadapi masalah. Orang tuanya diculik dengan ibunya bisa diselamatkan namun sang ayah masih hilang. Dilaporkan oleh Daily Mail, penculikan dialami oleh kedua orang tua dari Luis Diaz di Kolombia. Menurut laporan dari media lokal, kedua orang tua sang pemain disergap di jalanan kota Barrancas di La Guajira. Laporan terpisah dari Blue Radio Kolombia menyebut, ibu Luis Diaz yakni Silenes bisa diselamatkan, namun sang ayah masih hilang atau ditawan kelompok penculik yang disebut bersenjata. Ultras Inter Milan resmi dilarang gunakan peluit anti Romelu Lukaku. Ultras Inter Milan berencana menggunakan 50.000 peluit untuk melawan striker AS Roma yakni Romelu Lukaku. Namun pihak berwenang melarang aksi tersebut. Hal tersebut terancam gagal karena pihak keamanan menerbitkan himbauan yang menyatakan aksi tersebut dilarang untuk dilakukan. Jika peluit tetap ditiup selama pertandingan berlangsung, maka Inter Milan akan terancam hukuman. AC Milan terlalu bergantung kepada Oliver Giroud dan juga sektor kiri. Mantan pelatih Fabio Capello membahas tentang beberapa poin yang wajib diperhatikan oleh AC Milan di sisa musim ini. Salah satunya adalah minimnya opsi bagi Oliver Giroud. Fabio Capello membahas kurangnya alternatif bagi Oliver Giroud dan ketergantungan dari Rossoneri di sektor kiri lapangan terhadap Rafael Leao. Menurutnya ini merupakan masalah yang harus segera dipecahkan oleh Stefano Pioli. Rayakan 5 tahun pimpin Inter Milan, Steven Zhang mengaku bangga. Presiden Steven Zhang rayakan 5 tahun mengendalikan Inter Milan, di mana dia mengaku bangga karena memimpin Nerazzurri yang merupakan salah satu klub besar di dunia, dan kini Inter tengah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Daichi Kamada kecewa menit permainnya berkurang di Lazio. Gelandang Lazio asal Jepang yakni Daichi Kamada dikabarkan merasa kecewa karena menit permainnya jauh berkurang di akhir-akhir ini. Sang gelandang tidak menjadi starter untuk The Aguil sejak kekalahan dari Juventus pada 16 September yang lalu dan kini di bangku cadangan di pertandingan dengan Monza dan juga Torino. Dalam 3 pertandingan liga terakhirnya, ia hanya bermain sebagai pemain pengganti. Al-Nassr taklukkan Al-Fayha 3-1. Al-Nassr sukses mengalahkan Al-Fayha dengan skor akhir 3-1 dalam laga lanjutan kompetisi Saudi Pro League. Gol Al-Nassr diciptakan oleh 2 gol dari Anderson Talisca dan 1 gol dari Otavio. Dengan kemenangan ini, Al-Nassr menempati peringkat kedua klasemen Saudi Pro League dengan koleksi 25 poin. Roberto Firmino kini paceklik gol. Kiprah Roberto Firmino di Arab Saudi berawal dengan manis dengan ditandai dengan hat-tricknya. Tetapi setelah itu tiba masa paceklik gol bagi Roberto Firmino. Kekalahan Al-Ahly 3-1 dari Al-Hilal menandai ketidakmampuan Firmino menjebol gawang lawan dalam 10 laga terakhir. Talksport menyebut ini merupakan periode puasa gol pesepak bola 32 tahun asal Brasil itu, dan kini bahkan sudah membuat fans Al-Ahly mulai mengkritiknya. Menurut sejumlah laporan yang gerak dengan situasi itu, bukan cuma fans saja, ada warta mengabarkan bahwa Al-Ahly mulai mempertimbangkan untuk menjual Roberto Firmino di bulan Januari. Manuel Neuer akui bahagia kembali bermain setelah absen selama 10 bulan. Manuel Neuer mengaku bahwa dia merasa sangat bahagia akhirnya bisa kembali bermain setelah absen selama kurang lebih 10 bulan. Pelatih Thomas Tuchel memainkan Manuel Neuer sejak menit awal saat Bayern Munchen mengalahkan SV Darmstadt. Neuer langsung menunjukkan kualitasnya dengan melakukan beberapa penyelamatan penting di babak pertama. Sementara di babak kedua ia lebih banyak menganggur karena Darmstadt hampir tidak melakukan serangan yang berbahaya. Meski jarang dimainkan, Tuchel masih anggap Thomas Muller sebagai pemain vital. Thomas Muller semakin jarang mendapatkan menit bermain di bawah pelatih dari Thomas Tuchel. Mantan pelatih Chelsea itu lebih suka memasang Jamal Musiala di belakang striker ketimbang memainkan Muller yang kini sudah berusia 34 tahun. Meski begitu, Tuchel masih menganggap bahwa Muller adalah pemain vital untuk Bayern Munchen. Thomas Muller hanya mencatatkan 9 penampilan dari semua kompetisi dengan waktu total mencapai 258 menit saja.
Harry Kane cetak gol spektakuler dari tengah lapangan. Harry Kane tampil luar biasa saat Bayern Munchen mencukur Darmstadt 8-0 dan Kane membuat hat-trick di laga ini dan salah satu golnya bahkan dari tengah lapangan. Harry Kane mencetakkan gol kelima Munchen dengan cara luar biasa ketika melihat kiper lawan jauh dari gawangnya. Tanpa pikir panjang, Kane yang berada di tengah lapangan langsung menembak bola hingga melambung dan melesak mulus ke gawang Suhon. Menurut ESPN, gol tersebut berjarak 60 meter. Ini adalah hat-trick kedua Harry Kane di Bundesliga di musim ini yang membuatnya sudah mengumpulkan 12 gol dari 9 pertandingan. Chelsea kalah, Pochettino hanya bisa salahkan diri sendiri. Chelsea tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri usai dikalahkan oleh Brentford. Hal itu diungkapkan oleh manajer The Blues Mauricio Pochettino. Chelsea menjamu Brentford di pekan ke-10 dan The Blues kalah dengan skor akhir 2-0. Pochettino jelas kecewa dengan kekalahan ini. Dia sangat menyesali kegagalan timnya mencetakkan gol dalam pertandingan tersebut. Pochettino pun hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena timnya tidak bisa mencetakkan gol ke gawang lawan. Mikel Arteta puji habis Eddie Nketiah usai cetakan hat-trick. Eddie Nketiah mencetakkan hat-trick saat Arsenal mengalahkan Sheffield United. Sang pelatih Mikel Arteta lantas memuji setinggi langit kinerja dari anak asuhnya tersebut. "Saya sangat bahagia untuknya," kata Arteta di situs resmi Arsenal. Nketiah selama ini merupakan pemain pelapis untuk Gabriel Jesus di lini depan Arsenal. Meski begitu, Arteta menganggap bahwa Nketiah sebagai pemain penting dalam timnya. Xavi nilai Barcelona tak pantas kalah di El Clasico. Xavi Hernandez menilai bahwa Barcelona tidak pantas kalah dari Real Madrid yang menyayangkan kurang efektifnya Barcelona di depan gawang lawan. "Saya kira kami main dominan selama 60 menit, tapi kami butuh 5 atau 6 peluang untuk bisa mencetakkan gol, dan dengan 3 peluang mereka bisa membuat 2 gol. Kami rasa kami kurang efektif," ujar dari Xavi Hernandez. Akibat kekalahan ini, Barcelona kini tertinggal 4 poin dari Real Madrid yang ada di puncak klasemen. Gavi menangis usai Barcelona disikat oleh Real Madrid. Barcelona kalah 1-2 di laga El Clasico tadi malam, dan Gavi, gelandang muda Blaugrana, tampak menangis seusai laga. Kekalahan itu membuat Gavi, bintang muda Barcelona, tampak sedih. Pemain 19 tahun itu tampak menangis saat memberi aplaus kepada penonton. Momen Gavi menangis viral di media sosial. Sambil bertepuk tangan, Gavi terlihat berkaca-kaca matanya tak bisa menutupi kesedihannya. Jude Bellingham gendong Real Madrid. Real Madrid sukses membungkus kemenangan di kandang sang rival Barcelona pada pekan ke-11. Jude Bellingham menjadi MVP usai mencetakkan 2 gol yang memenangi Real Madrid di laga El Clasico tersebut. Musim ini adalah musim perdana bagi Bellingham memperkuat Madrid, yang didatangkan dengan biaya transfer mencapai 100 juta euro. Namun Bellingham seolah tak terbebani dengan bandrol super mahal tersebut. Adaptasinya di Real Madrid begitu cepat. Ia bisa langsung menjadi salah satu sandaran utama Real Madrid. Dia bahkan mencetakkan 2 gol penentu kemenangan dari El Clasico, dan sejauh ini dia sudah mengemaskan 13 gol dalam 13 pertandingan bersama Madrid di semua kompetisi. Liverpool terdepan menggait Gonzalo Inacio. Menurut laporan dari Liverpool memiliki kesempatan besar untuk mendatangkan Gonzalo Inacio di bursa transfer musim dingin mendatang. Jurgen Klopp pun disinyalir punya potensi besar untuk bisa memboyongnya di bulan Januari setelah menjadi klub tunggal yang menonjolkan kemauan dalam mendatangkan bek berusia 22 tahun itu. Guna membawa Inacio ke Anfield Stadium, Liverpool harus bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar karena Sporting dikabarkan hanya mau melepas sang pemain terbaiknya tersebut di angka 49 juta euro. AC Milan siap lepaskan Tijani Reinders pada bulan Januari. AC Milan dikabarkan tidak menutup peluang untuk menjual salah satu gelandang mereka, yakni Tijani Reinders, di bursa transfer musim dingin. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, di mana laporan tersebut, AC Milan mau melepas sang gelandang setelah mengetahui ada ketertarikan dari klub Liga Inggris terhadap pemain keturunan Indonesia tersebut. Tentu saja meskipun mau melepas sang gelandang, AC Milan tak melepaskannya secara cuma-cuma. AC Milan akan membandrol harga sang gelandang di angka 40 juta euro. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan menjadi klub yang paling berminat untuk bisa mendatangkannya.
Jadon Sancho bisa mendarat ke West Ham United. Semenjak mengalami perselisihan dengan pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag, Jadon Sancho sudah diasingkan dari skuad utama. Menurut lansiran dari Goal, pintu hengkang pemain berpaspor Inggris tersebut dari kota Manchester sudah terlihat terang. Selain masuk dalam daftar jual, West Ham United juga kini diklaim menaruh ketertarikan kepada Jadon Sancho untuk bisa menampungnya. Tim asal London itu mencoba memanfaatkan situasi Sancho dengan Manchester United. Lantaran David Moyes memang berambisi untuk tingkatkan kualitasnya di lini depan. PSG menang tipis. PSG menang tipis atas Brest di laga pekan ke-10 Ligue 1 Prancis. Pertandingan ini tidak mudah bagi PSG. Mereka harus menghadapi perlawanan sengit dari Brest meski akhirnya sang tuan rumah kalah dramatis. Gol-gol PSG dihasilkan dari Warren Zaïre-Emery dan juga Kylian Mbappé yang mencetakkan Brest di laga ini. Sementara gol Brest diciptakan oleh Steve Moni dan juga Jeremy Dorin. Dengan kemenangan ini maka PSG sekarang mengemas 21 angka dari 10 laga dan naik ke peringkat kedua klasemen Ligue 1 Prancis. Sementara dari hasil Liga Inggris, Liverpool berhasil atasi Nottingham Forest. Liverpool berhasil meraih poin penuh dalam laga kandang kontra Nottingham Forest. Reds memetik kemenangan meyakinkan yakni dengan skor 3-0. Liverpool sudah unggul 2 gol di babak pertama berkat gol dari Diogo Jota dan juga Darwin Núñez. Mo Salah menegaskan dominasi Liverpool usai mencetakkan gol ketiga di babak yang kedua. Kemenangan ini menaikkan Liverpool ke peringkat ketiga klasemen dengan torehan 23 poin. Sementara Nottingham Forest harus melorot satu peringkat ke urutan ke-16 usai mengumpulkan 10 poin. Sementara di partai lain ada Aston Villa yang menang 3-1 atas Luton dan ada Brighton yang bermain imbang 1-1 dengan Fulham. Sementara hasil dari derby Manchester United kalah dari tamunya yakni Manchester City. Setan Merah terbantai 0-3 dari sang tamunya Manchester Biru. 3 gol dari Manchester Biru diciptakan oleh Erling Haaland di menit ke-26 lewat detik penalti, dilanjutkan di menit ke-49. Sedangkan 1 gol dari Manchester City lainnya diciptakan oleh Phil Foden di menit ke-80. Tambahan 3 poin membuat kini Manchester City berada di urutan ketiga dengan koleksi 24 poin. Sedangkan Manchester United masih tertahan di urutan ke-8 dengan koleksi 15 poin.